Para Samsaptaka memojokkan Arjuna dengan menggunakan formasi pertempuran setengah bulan. Pasukan Kaurava mengetahui bahwa Arjuna berada jauh dari Dharmaraja. Duryodhana dengan senyum mengejek di wajahnya dan penuh dengan kesombongan mendekati Dronacharya dan berkata, "Acharya, saya telah melakukan apa yang Anda minta. Saya telah membawa Arjuna jauh dari Dharmaraja. Sekarang waktunya telah tiba bagi Anda untuk memenuhi janji yang telah Anda buat." Tanpa menunggu lama, Dronacharya langsung menuju keretanya. Ia naik ke atas kereta, mengambil keong yang terletak di atas jok, meletakkan satu kakinya di tempat yang lebih tinggi agar ia dapat berdiri tegak, menempelkan keong tersebut ke bibirnya dan meniupnya dengan sekuat tenaga. Seketika itu juga, para prajurit Kaurava yang sedang bertempur di medan perang Kurukshetra menghentikan pertempuran mereka. Dronacharya meniup keong itu sekali lagi. Seketika itu juga, para prajurit Kaurava bergegas kembali dan berkumpul di satu titik. Para Pandawa benar-benar bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang berdiri di sana, tertegun, seolah-olah waktu telah membeku di tempat. Sementara itu, dari pasukan Kaurava, para penabuh genderang dan peniup terompet mulai menabuh genderang perang dan terompet. Menanggapi suara itu, seluruh pasukan Kaurava berdiri dalam formasi, membentuk-bentuk seperti roda raksasa. Formasi ini memiliki 7 lingkaran konsentris. Di setiap lingkaran berdiri para penunggang kuda, gajah, kereta perang, pemanah, dan prajurit. Para Pandawa tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi di sana? Formasi apa itu? Sepertinya sangat sulit bagi kita untuk menembusnya, kata Dharmaraja, khawatir. Segera, sambil berdiri di samping Dharmaraja, Drishtadyumna menjawab, "Maharaja, tidak ada formasi yang lebih hebat dari yang satu ini. Ini adalah puncak dari semuanya. Ini sangat kuat, sehingga dapat memusnahkan seluruh medan perang. Ini adalah Padma Vyuha. Jika Dronacharya telah membentuknya pada hari ini, pertempuran kita mungkin sudah kalah." Bahkan ketika Drishtadyumna menjelaskan hal ini, Padma Vyuha itu sendiri mulai berputar seperti bumi yang berputar pada porosnya ketika mengorbit matahari dan perlahan-lahan bergerak maju ke arah pasukan Pandawa. Dengan cara yang sama seperti matahari menghanguskan dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya, Padma Vyuha ini memusnahkan, atau lebih tepatnya, mengiris dan mencabik-cabik semua musuh yang menghalanginya. Formasi tersebut bergerak lurus menuju tempat Dharmaraja berdiri. Melihat formasi itu mendekat, para prajurit Pandawa melemparkan pedang dan baju zirah mereka dengan panik dan melarikan diri sambil bergumam, "Jika kita hanya dapat bertahan hidup hari ini, itu sudah cukup." Tak satu pun dari mereka yang memiliki keberanian untuk berdiri di jalur Padma Vyuha, apalagi melawannya. Diliputi rasa takut, Dharmaraja bertanya kepada Drishtadyumna, "Bagaimana mungkin kita bisa mematahkan formasi ini?" Drishtadyumna menjawab, "Maharaja, di antara semua yang saat ini bertempur di pasukan Pandawa, hanya Arjuna yang tahu bagaimana cara mematahkan Padma Vyuha, tetapi para Samsaptaka telah menjebaknya. Mungkin butuh waktu seharian untuk mengalahkan mereka dan kembali. Sementara itu, Padma Vyuha ini akan menghancurkan seluruh pasukan Pandawa. Pada saat Arjuna tiba, yang akan dia lihat hanyalah kekalahan kita, kematian kita." Pada saat itu, Dharmaraja mendapati rasa takut akan kekalahan dan juga rasa takut akan hidupnya muncul dalam dirinya. Melihat lurus ke depan, ia melihat Padma Vyuha yang tak terbendung terus melaju-maju tanpa memberi kesempatan. Tidak ada satupun prajurit yang berani keluar untuk menghadapinya. Tangan Dharmaraja mulai bergetar sambil melihat sekeliling ke arah para prajuritnya yang berkumpul untuk melindunginya. Dharmaraja berseru, "Para prajuritku yang gagah berani, apakah kita benar-benar ditakdirkan untuk kalah dalam pertempuran hari ini? Haruskah kita menyerahkan nyawa kita? Apakah kita harus tunduk di hadapan Duryodhana yang jahat itu dalam kekalahan total? Sayangnya, saudaraku Arjuna bahkan tidak ada di sini pada saat yang genting ini. Apakah tidak ada satupun prajurit di antara kita yang dapat mematahkan Padma Vyuha ini? Apakah tidak ada seorang pun pahlawan di sini yang dapat mempertahankan pasukan Pandawa?" Padma Vyuha itu maju ke arah kita, seolah-olah menyatakan, "Hari ini adalah hari kematianmu. Apakah benar tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat menghancurkannya?" Dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara gemetar, penuh ketakutan, kesedihan, dan keputusasaan. Ketika tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakang para prajurit. "Saya di sini, Paman." Satu tangan terangkat. "Teman-teman, percayakah Anda bahwa hanya dengan membaca sebuah cerita yang paling menarik dapat mengubah hidup seseorang? Percayakah Anda bahwa hanya dengan membacakan cerita seperti itu kepada anak-anak, Anda dapat mengajarkan nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Percayakah Anda bahwa
untuk setiap masalah yang Anda hadapi atau mungkin akan Anda hadapi di masa depan, Anda dapat menemukan solusinya hanya dengan membaca satu cerita, yaitu mungkin, dan hanya dengan kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih megah daripada filem superhit manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Kisah Mahabharata yang lengkap, seperti yang ditulis dalam kata-kata Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid, baik dalam bentuk buku cetak maupun dalam bentuk e-book melalui Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Saya telah menyertakan tautannya dalam deskripsi di bawah video ini, jadi silakan memesannya sekarang juga. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan pelajaran hidup yang Anda butuhkan. Dharmaraja bertanya dengan penuh harapan, "Siapa itu? Siapakah Anda? Apakah benar ada seorang pahlawan di antara kita yang dapat mematahkan formasi itu? Majulah ke depan." Membelah para prajurit yang berkumpul seperti membelah awan badai, seperti matahari yang muncul dari kedalaman. Seorang prajurit yang perkasa muncul dan berdiri di hadapan Dharmaraja. Dharmaraja menatap dengan takjub. Tidak lain adalah Abhimanyu, putra Arjuna. "Abhimanyu, apakah kamu tahu bagaimana cara memecahkan Padmavyuha? Apakah Anda benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya?" Dharmaraja bertanya. Abhimanyu menjawab, "Paman yang terhormat, saya telah belajar bagaimana cara memecahkan Padmavyuha, bahkan ketika saya masih berada di dalam rahim ibu saya. Dan mengenai kekuatan saya, tidak peduli berapa banyak prajurit hebat yang berdiri di dalam formasi itu, tidak peduli seberapa terampilnya mereka dalam peperangan. Mengapa? Bahkan jika ada Arjuna lain seperti ayah saya di dalam Padmavyuha itu, atau semua dewa itu sendiri, saya sendiri yang bisa mengalahkan mereka semua. Berikan saja aku perintah, Paman." Mendengar kata-kata Abhimanyu yang penuh percaya diri, Dharmaraja tiba-tiba merasa yakin bahwa pasukan Pandawa akan menang hari ini. Semua prajurit yang tadinya gemetar ketakutan pun bernafas lega. Mereka yakin bahwa hanya Abhimanyu yang dapat melindungi seluruh pasukan Pandawa. Meskipun begitu, Dharmaraja ragu-ragu. Ia memandang Abhimanyu, melihat seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, putra dari saudara tercintanya, membayangkan sesuatu yang terjadi padanya saja sudah tak tertahankan. Tetapi Abhimanyu melangkah lebih dekat dan berbicara kepada Dharmaraja. "Paman, percayalah padaku, saya bisa memecahkan Padmavyuha. Berikan saya satu kesempatan dan saya akan mempersembahkan kemenangan kepada seluruh pasukan Pandawa hari ini. Jangan berpikir 2 kali, biarkan aku pergi." Dharmaraja meletakkan tangannya di pundak Abhimanyu dan berkata, "Abhimanyu, hari ini kehidupan semua orang di pasukan Pandawa bergantung padamu. Majulah, pimpinlah jalan menuju Padmavyuha. Aku akan ikut bersamamu. Begitu juga dengan semua prajurit kita. Hari ini, bersama-sama, kita akan mematahkan formasi itu dan mengakhiri Kauravas. Tunjukkan kami jalannya, Abhimanyu." Dengan gembira dan penuh percaya diri, Abhimanyu tersenyum dan berseru, "Kusir kereta, pasang kuda-kuda, isi kereta dengan senjata. Hari ini kita akan memusnahkan Kauravas dalam perang besar Kurukshetra. Persiapkan kereta perang kita untuk bertempur." Sekarang, mari kita lihat bagaimana Abhimanyu akan bertempur. Tetapi pertama-tama, mengapa mereka mengatakan bahwa tidak ada yang dapat dengan mudah menghancurkan Padmavyuha? Apa yang membuatnya begitu kuat? Dalam formasi Padmavyuha, para prajurit berdiri dalam sebuah lingkaran besar yang memiliki 7 cincin konsentris. Setiap cincin memiliki tantangan yang unik. Ketika seseorang bertarung dari luar menuju ke tengah, setiap cincin bagian dalam berisi para petarung yang lebih kuat daripada yang ada di cincin sebelumnya. Di tengah-tengah formasi berdiri raja, kerabat raja, panglima tertinggi, dan para pahlawan terkuat. Selain itu, setiap ring diatur dalam 5 barisan prajurit, pendekar di barisan depan, pemanah yang menembakkan panah tepat di belakang mereka, pasukan berkuda di belakang para pemanah, divisi gajah di belakang kavaleri, dan terakhir, tentara dengan kereta perang di belakang. Meskipun 5 barisan berdiri di setiap ring, mereka terus bergerak ke arah yang berbeda dengan kecepatan yang berbeda-beda, membuatnya tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk tanpa mengalahkan semua yang menghalangi jalan. Jika Anda mencoba membunuh beberapa tentara di barisan depan dan kemudian mendorong masuk, barisan berikutnya akan langsung mendekat untuk menyerang Anda, dan celah yang Anda buat akan menghilang saat Anda tiba di sana karena formasinya terus berputar. Di atas semua itu, dibutuhkan 40% dari total kekuatan seseorang hanya untuk bertarung ke dalam ke arah tengah dan 60% lagi untuk keluar. Jika ada prajurit yang berhasil mendorong masuk,
Mereka sudah kelelahan saat itu, jadi untuk kembali hidup hampir tidak mungkin. Itulah mengapa Padma Vyuha sering disebut sebagai jebakan satu arah. Anda bisa masuk, tetapi Anda tidak bisa dengan mudah keluar. Namun, Abhimanyu mempersiapkan diri untuk mematahkannya. Teman-teman, konten episode berikutnya akan berada di level yang sama sekali baru, jadi jangan sampai ketinggalan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Pesanlah buku-buku Mahabharata saya sekarang juga. Tautannya ada di deskripsi di bawah video ini. Dan juga, jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan segera lakukan. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.